boleh dibantu dijelasin ya Kak ya? Boleh. Jadi yang pertama mungkin harus saya jelaskan, kami ini adalah nirogranit. Apa sih bedanya nirogranit dengan granit alam ataupun marmer alam? Nah, jadi kalau marmer alam itu kan adalah buatan alam. Kita membelah gunung untuk mendapatkan potongan ataupun motif yang kita mau. Nah, sedangkan kalau misalkan dari nirogranit kita membuat porselental. Jadi kita membuat menyerupai granit alam ataupun marmer alam, kekuatannya sama seperti marmer ataupun granit, tapi dengan mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada pada marmer ataupun granit. Kelemahannya apa aja sih? Contohnya seperti kalau natural stone itu kan biasanya pori-porinya besar, sehingga untuk maintenance-nya itu akan sangat sulit. Nah, jadi kalau misalkan natural stone itu kan kita beli bahan. Dari bahan tersebut kita harus potong. Setelah potong kita butuh tukang untuk masang, dan biasanya biaya pemasangan natural stone itu jauh lebih tinggi daripada porselental. Nah, kemudian belum selesai tuh, setelah dipasang harus dipoles dulu, kemudian harus di finishing. Nah, itu tuh sebetulnya kayak kita beli harga A, terus kita plus B plus C. Jadi kalau pakai natural stone otomatis harganya akan jauh lebih mahal. Sedangkan kalau misalnya porselental, kita tinggal lihat motif yang kita suka, ukuran yang kita mau, kita tinggal beli, tinggal kita minta tukang untuk pasang. Pemasangannya jauh lebih mudah. Dan untuk maintenance juga jauh lebih mudah. Kenapa? Karena ini pori-porinya kecil, sehingga kemungkinan dia terkena noda, kemudian maintenance yang sulit itu tuh bisa dihindari. Kayak masuk-masuknya debu-debu kecil gitu ya? Lebih ke noda sih. Kalau misalkan marmer itu kan kelemahannya itu adalah stain. Jadi kalau misalkan pembantu nih ngepelnya dia nggak pakai mesin poles khusus, nggak pakai obat khusus, dia pakai kain pel yang konvensional yang tongkat, itu kalau nggak kering itu di bagian sambungan-sambungan itu pasti akan ada efek-efek kayak bleber-bleber, kayak ada warna yang berbeda karena airnya itu masuk ke dalam pori-pori. Betul. Nah, nirogranit kita saat ini sedang meluncing cukup banyak produk baru. Yang pertama ini adalah motif travertin. Iya, kita nirogranit sebetulnya sangat menganjurkan untuk kita go green. Jadi daripada kita memotong pegunungan, kita mengeksploitasi alam, kenapa kita tidak mencoba berahli ke porselental dari nirogranit? Apalagi dari secara motifnya, ini tuh sudah benar-benar menyerupai natural stone. Kita punya ukuran 61-20 dan 75 x 150. Selain motif yang ini, kita juga masih punya beberapa motif lainnya. Mari silakan. Untuk motifnya sendiri, ini bisa custom atau memang sudah ready yang ada? Kalau untuk motifnya semuanya sudah ready. Jadi kita punya, misalkan kita punya motif batu, kita punya motif kayu, kita punya motif semen. Nah, ini untuk koleksi yang travertinnya, selain yang saya tunjukkan di depan, kalau yang di depan itu kan polish horn. Jadi polish ada lubang-lubangnya. Kalau yang ini motif travertin tapi yang matte surface. Ini bisa digunakan untuk indoor maupun outdoor, area living room ataupun toilet. Kemudian kita juga punya ini juga salah satu motif travertin yang surface-nya matte. Kita punya beberapa varian warna. Untuk size-nya sendiri pun kita juga punya, untuk yang ini kita punya 61-20 dan 75-150. Kemudian ini matte with holes. Nah, ini bisa dilihat antar keping pun dia vein-nya semua berbeda. Jadi benar-benar menyerupai natural stone. Iya. Nah, untuk ukurannya sendiri, ini hanya ada yang ada atau kita bisa custom? Customnya ke ukuran berapa? Misalnya kayak ingin lebih lebar gitu. Kalau misalkan untuk ukuran yang lebih lebar, sementara kita paling lebarnya 75-150 kalau untuk motif yang travertin. Tapi kita punya ukuran 120 x 240. Ini kita sebutnya adalah big slab. Iya, jadi kalau big slab itu adalah ukuran-ukuran besar. Ukuran besar biasanya untuk dinding ini.
dinding, lantai. Lantai juga bisa. Bisa. Kalau untuk rumah-rumah terutama yang konsepnya itu adalah klasik, mereka pasti biasanya mencari motif-motif yang sangat menyerupai marmer. Nah, ini salah satu yang motif-motif marmer. Dan karena dia ukurannya 120 240 kan besar sekali tuh. Jadi ketika dipasang itu benar-benar kayak marmer. Tapi dari segi harga, dari segi maintenance jauh lebih mudah. Nah, sama halnya ini kita juga punya yang seperti ini. Ini tuh ukurannya 60-60. Dari 60-60, tapi ini kita cutting ke ukuran 10x60. Nah, ini juga bisa dilakukan apabila ada request khusus, bentuk-bentuk khusus, misalkan 5x5, 5x10, 20x10, itu bisa dilakukan. Nah, untuk big slab sendiri bukan cuma untuk dinding, lantai, kamar mandi, itu pun juga bisa digunakan untuk top table meja makan, top table dapur, backsplash untuk yang area dapur, kitchen set, betul. Ini semua bisa digunakan. Untuk ketebalannya sendiri berbeda-beda atau sama semua? Kalau untuk yang 120-240 ini ketebalannya 9 mili. Untuk yang 75-150 kita ketebalannya 1,3. Jadi masing-masing produk punya ketebalan yang berbeda-beda. Betul. Kita juga punya motif yang dekorasi. Sekarang kan lagi temanya tuh orang lagi banyak suka model-model wabi-sabi. Nah, ini adalah salah satu contoh dekoratif tiles yang bisa digunakan untuk keperluan konsep desain yang natural ataupun wabi-sabi seperti itu. Nah, kita juga punya kayu, motif-motif kayu. Nah, ada yang terang, ada yang gelap ya untuk motif kayu. Betul. Nah, motif kayu ini juga sangat mudah pemasangannya daripada kita pakai parket. Kemudian kan kita kan di Indonesia itu iklimnya tropis ya, rayap itu banyak sekali. Sama halnya kalau kita pakai produk kayu, entah parket, laminate, vinil, itu kekurangannya itu adalah kalau kena air dia cepat rusak. Betul. Nah, kalau misalkan dengan menggunakan granit tile motif kayu, otomatis setelah terpasang mau daerah basah, mau daerah kering, bahkan dipasang di kamar mandi pun itu aman. Nggak berpengaruh ya. Betul. Jadi kita bisa dapat feels dari ruangan tersebut, feels warmnya, tapi isi maintenance seperti itu. Nah, selain yang produk kayu, kita juga punya ukuran baru. Ukuran baru kita adalah ukuran 80 x 160. Ini untuk semua jenis granit. Untuk ukurannya semua jenis granit atau enggak? Nah, untuk yang 80 x 160 kita punya diamante dan kita juga punya simento. Diamante itu motif-motifnya motif-motif marmer, ada yang polish, ada yang matte. Ini matte-nya versi. Betul, itu yang matte-nya. Dan kalau misalkan untuk yang simento, kalau yang rumahnya konsepnya modern minimalis, pengen carinya yang motif-motif semen, motif-motif batu, ini sangat cocok sekali. Dan ini dari segi harga itu sangat affordable. Jadi per meternya itu sekitar 400, range-nya sekitar 400, ya. Betul. Padahal kalau misalkan kita untuk yang big slab ukuran 120-240 itu per meternya aja bisa sekitar 700-an. Iya. Harga ya. Jadi ini tuh sangat affordable dan kalau terpasang di rumah itu akan sangat mewah dan menarik. Betul. Nah, ini adalah motif-motifnya. Untuk produk Niro Granit ini bisa didapat di mana aja sih, Kak? Nah, untuk Niro Granit kita sebetulnya dari segi company kita sudah international. Jadi kita punya pabrik di Gunung Putri. Itu yang pertama. Kemudian kita juga punya pabrik di Malaysia, China, India, Vietnam, Filipina. Itu untuk factory kita dan office kita. Nah, kalau untuk showroom sendiri di Jakarta itu kita ada di Creative Lab Central Park. Kemudian kita juga ada di Creative Lab Goldfinch, Gading Serpong. Kita ada di Peak, kita ada di Bekasi. Itu kalau untuk yang di Jakarta. Kemudian di Surabaya kita ada dua, ada di Jalan Diponegoro dan di Jiwok.
Di Bandung pun kita juga ada. Balikpapan kita akan segera opening bulan depan, dan berikutnya pun kita masih akan terus membuka beberapa showroom lainnya seperti itu. Nah, selain di showroom bisa juga ditemukan di toko-toko misalkan contohnya modern market seperti Mitra 10, Depo Bangunan, ataupun traditional market yang misalkan toko-toko di Panglima Polim, di Pinang Sia, itu semua bisa didapatkan di sana. Kalau distributor kayak toko bangunan biasa gitu juga ada? Biasanya ada, karena kita punya cukup banyak rekanan-rekanan dengan toko-toko. Betul. Jadi banyak banget gitu ya. Atau bisa juga order lewat website? Bisa order lewat, kita juga ada di Tokopedia, dan kita juga ada di Shopee. Betul. Jadi untuk pemesanan itu sangat mudah. Atau selain daripada itu, kalau misalnya datang ke showroom, aduh saya bingung nih, saya mau renovasi toilet, tapi saya bingung nih, ini banyak banget nih, gitu. bisa bantu saya gak pilihin rekomendasi? Sebelum kita buat, kita konsultasi dulu. Betul, karena di setiap showroom itu akan ada sales konsultan yang akan bisa membantu, dan sales konsultan tersebut itu backgroundnya itu adalah arsitek ataupun interior design. Bahkan kalau misalkan kakaknya minta, aduh saya masih nggak mudeng, saya nggak kebayang dinding ini, lantai ini nggak kebayang. Nah, mereka bisa buatin 3D, dan itu free. Itu gambarnya free, berarti setiap kita mau order gitu, kalau misalnya kita bingung nih mau cari desain seperti apa, model seperti apa gitu kan, berarti bisa konsultan dulu. Jadi, dan itu free ya? Itu free, silakan datang berkunjung, bisa dicoba-coba. Nanti sales konsultannya akan membuatkan desain. Atau kalau misalkan, aduh saya nggak perlu desain, saya mau barang A, ukuran saya sekian kali sekian, saya butuhnya berapa banyak ya? Itu juga mereka bisa langsung menghitungkan dan membuatkan penawaran. Oke Kak, cukup jelas banget nih untuk penjelasannya. Nah, kalau buat teman-teman yang mau cari atau mau beli Nirogranit ini bisa aksesnya di mana aja nih? Pertama bisa ke nirogranit.id, itu adalah Instagram kita. Mungkin kalau mau explore, mencari motif-motif bisa lewat sana. Atau showroom gitu. Betul, bisa juga datang ke showroom kita, atau mau lewat platform seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lainnya pun juga bisa. Gitu. Oke Kak, terima kasih untuk penjelasannya ya. Mari. Makasih.